Selamat pagi semuanya. Kembali kita berjumpa di pelajaran PTPG dan PKK. Hari ini ada materi 3 yang akan coba saya jelaskan ke kalian, yaitu metode geologi lapangan. Silakan kalian dengarkan, kalian catat dan kalian pahami materi yang akan saya sampaikan ini. Oke, langsung saja kita bahas tentang metode geologi lapangan. Jadi yang pertama adalah pendahuluan. Jadi lapangan berarti tempat di mana keadaan batuan atau tanah dapat diamati. Jadi kalian datang ke lapangan itu adalah tempat di mana kalian bisa mengamati keadaan geologi, mulai dari kondisi fisik batuan, terus struktur geologi, terus kenampakan-kenampakan yang ada di lapangan atau kenampakan-kenampakan yang ada di batuan. Jadi lapangan yang dimaksud di sini adalah tempat pengamatan kalian untuk mengambil data. Jadi utamanya adalah tempat di mana kalian akan mengambil data. Oke, selanjutnya jadi di lapangan itu kalian mengamati apa? Nah, lapangan itu kalian mengamati yang namanya singkapan atau yang biasa disebut dengan outcrop. Di mana singkapan atau outcrop ini adalah bagian dari batuan dasar yang masih utuh, ya, atau dia belum terubahkan oleh proses pelapukan yang tersingkap. Jadi artinya dia adalah batuan yang masih fresh, yang kenampakan mineralnya masih jelas, yang tubuh batuannya masih keras, ya kan? Nah, jadi dia belum terubahkan oleh adanya pengikasan oleh gaya-gaya yang bekerja pada lapisan penutupannya. Istilahnya dia batuan ini dia masih belum terpengaruhi oleh proses dari luar, sehingga dia masih menunjukkan kenampakan aslinya. Dia adalah singkapan yang fresh atau masih bisa untuk diamati. Jadi kondisi yang paling baik adalah dari suatu singkapan ini adalah dia adalah batuan dasar yang masih utuh, belum terubahkan oleh pelapukan yang oleh proses pelapukan dan erosi. Nah, dia tersingkap di atas permukaan bumi. Contohnya seperti gambar ini. Jadi batuan yang tertera itu yang tersingkap di permukaan bumi itu masih dalam bentuk batu dan lapisan batuannya masih jelas dan bisa diamati. Diamati di deskripsi batuannya, bisa diukur strike depth-nya. Nah, itu adalah singkapan yang baik. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari metode geologi lapangan itu sendiri. Jadi metode geologi lapangan merupakan cara-cara yang digunakan untuk mempelajari dan menaksir struktur dan sifat batuan yang ada pada suatu singkapan. Jadi semacam metode yang kalian gunakan untuk pengambilan data di lapangan. Nah, contohnya di gambar ini. Di gambar itu ada sebelah kanan itu ada pengambilan strike depth, ya kan? Tekniknya mengambil data strike depth itu seperti apa? Mengukur strike dan depth menggunakan kompas. Nah, itu metode yang digunakan dalam pengukuran strike depth di lapangan. Terus gambar yang di sebelah kiri itu menunjukkan pencatatan atau kalian membuat sketsa dan mendeskripsikan singkapan yang kalian tuangkan ke dalam buku catatan lapangan. Nah, jadi ada banyak metode geologi lapangan sebenarnya, dimana cara-cara yang digunakan untuk mempelajari dan menaksirkan struktur dan sifat batuan yang ada di singkapan. Nah, salah satu dua contoh yang tadi saya sebutkan yaitu strike depth dan pengambilan catatan lapangan. Ada juga teknik mengambil sampel yang benar, cara mengukur slope dan lain-lainnya itu ada banyak. Nanti akan dibahas di materi-materi yang akan saya sampaikan berikutnya. Nah, kalian di sini cuma istilahnya pengenalan tentang alat-alat geologi lapangan dan metodenya nanti akan dibahas di lain-lainnya. Oke. Itu pengertian dari metode geologi lapangan sendiri. Nah, syarat lokasi singkapan yang baik atau syarat lapangan dan singkapan yang baik yang untuk diamati secara
umum itu ada beberapa. Yang pertama, itu terdapat kontak dari 2 atau lebih litologi. Jadi dalam satu singkapan itu lebih baiknya terdapat 2 litologi batuan yang berbeda. Misalnya ada batu pasir, ada batu lempung, ada batu lanau, ada batu bara, dan lain-lainnya. Itu lebih baik. Tapi kalau kita menemukan hanya satu litologi saja, Pak, ya tidak masalah. Secara umumnya 2 itu lebih baik. 1 juga sudah cukup. Yang penting apa yang kalian temukan di lapangan itu masih sesuai dengan kondisi yang seharusnya, yang masih bisa kalian amati. Tapi kalau secara umum lebih baiknya kalian menemukan 2 atau lebih singkapan litologi dalam satu singkapan, itu baik. Tapi kalau 1 itu juga diperbolehkan. Nah, terus batuan yang masih masif atau fresh, ya. Jadi batuannya itu keras, masih bisa diamati, masih berbentuk batu. Jadi dia masih, ya istilahnya kalian masih bisa mengamati mineral yang terdapat di dalam batuan. Terus kalian masih bisa mengamati tekstur dan strukturnya, warnanya. Nah, itu jelas. Itu diperkenankan yang fresh. Pak, tapi kalau kita menemukan di lapangan tidak ada, hanya ada tanah atau material lapukan saja, sudah dicari-cari tidak ada, apakah boleh? Boleh, tetap diambil itu sebagai data kalian, itu boleh. Tidak mesti harus yang fresh. Ini kan kondisi yang secara umumnya saja yang diperbolehkan. Istilahnya yang dia adalah memang yang ketentuan secara umum. Tapi kalau memang ditemukan di lapangan hanya lapukan saja, silakan diambil. Itu tidak menjadi masalah. Jadi bisa jadi data kalian juga. Nah, terus terdapat struktur geologi maupun struktur batuan yang jelas. Nah, struktur geologi itu tidak semua daerah ada, atau tidak semua singkapan itu pasti ada, dan struktur batuan juga tidak semua singkapan itu ada. Tapi secara umum, secara baiknya itu kalian kalau bisa menemukannya. Tapi kalau memang tidak menemukannya tidak apa-apa. Struktur geologi dan struktur batuan itu sebagai data penunjang kalian untuk membuat peta geologi yang lebih bervariasi, ya kan? Karena banyak struktur geologi yang ditemukan dan lain-lainnya, itu lebih bagus lagi, ya. Jadi ini yang saya sampaikan adalah secara lokasi singkapan yang baik secara umum, tapi tidak menutup kemungkinan ketentuan-ketentuan yang lain atau itu diperbolehkan untuk diambil datanya. Terus terbentuk secara akibat proses alami. Jadi batuan kan pada prosesnya itu dia batuan sedimen misalnya, dia tersedimentasikan, ya kan, terendapkan di satu cekungan, terus dia jadi batu. Nah, itu kan proses secara alami. Nah, proses yang tidak alami itu bagaimana, Pak? Proses yang tidak alami itu adalah material yang misalnya tanah uruk dari suatu daerah dipindahkan ke suatu daerah, ya kan? Misalnya dari Bukit Pelangi dipindahkan ke SMKN 2 Sangatta Utara. Otomatis tanah yang ada di sini, batuan yang ada di SMK 2 itu adalah material yang tidak alami. Nah, itu tidak bisa dijadikan sebagai singkapan atau data lapangan yang kalian amati. Itu sebagai contohnya. Nah, terus jarak antar singkapan pada peta itu minimal 4 cm dengan skala 1:50.000, atau jarak pada peta itu minimal 500 meter, ya, atau di lapangan itu jarak antar singkapan itu 500 meter, ya. Jadi idealnya memang seperti itu. Jadi kalian tidak terlalu rapat dalam suatu peta untuk mengambil data. Pak, tapi kalau ditemukan ada satu singkapan yang bagus, terus lokasi pengamatannya tidak terlalu jauh, sekitar 100 meter dari lokasi pengamatan yang pertama, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan, itu diambil, silakan diambil semuanya. Tapi semakin banyak kalian mengambil data, ya itu semakin bagus sebenarnya. Data kalian akan penuh di peta kalian, itu lebih bagus. Kalau idealnya ya sekitar 500 meter itu kalian menemukan satu singkapan. Tapi lebih baik kalau memang bisa diambil sebanyak mungkin data pendukung untuk di peta geologi kalian, tidak masalah, silakan diambil. Nah, itu beberapa tadi syarat lokasi atau singkapan yang baik. Ini secara umumnya, tadi saya sudah jelaskan secara detailnya, itu tidak masalah. Oke. Nah, selanjutnya adalah peralatan geologi lapangan. Nah, ada banyak ini alat-alat geologi lapangan.
digunakan untuk apa saja di lapangan. Coba saya jelaskan kepada kalian. Yang pertama adalah peta topografi. Ya, peta topografi ini adalah peta dasar. Kalian mau pergi kemana, tentunya kalian harus punya peta dasar kalian. Kalian menguploadkan data yang kalian dapat juga nanti di peta. Lokasi kalian berada di mana, ya kalian uploadkan di peta. Nah, peta ini adalah petunjuk daerah yang akan kita datangi, kontur daerah yang akan kita datangi itu seperti apa. Apakah bisa dijangkau dengan jalan kaki kira-kira, atau naik motor, atau naik mobil, ya kalian perkirakan dengan menggunakan peta geologi. Nah, dari peta topografi. Nah, peta topografi ini adalah dasar, ya kan? Dari peta topografi ini nanti akan berkembang menjadi peta geologi, peta geomorfo, peta lintasan. Nah, ini wajib kalian punya. Oke. Jadi kalian sebelum ke lapangan ya kalian harus tahu dan harus punya peta topografi daerah yang akan kalian petakan, ya kan? Terus yang kedua, ada buku catatan lapangan atau bisa disebut dengan buku BCL, buku catatan lapangan, disingkat BCL. Nah, buku catatan lapangan ini penting untuk kalian karena di mana kalian menuangkan apa yang kalian temukan di lapangan ke dalam buku atau pendataan awal kalian. Sketsa lapangan, terus deskripsi batuan, koordinat, tata guna lahan, vegetasi, semuanya kalian catatkan di dalam buku catatan lapangan. Karena data ini yang akan jadi acuan kalian dalam membuat laporan. Jadi sebisa mungkin kalian menulis dan mencatat atau menggambar sketsa di dalam peta itu sesuai dengan kaidahnya. Jadi kalian harus menggambar sesuai dengan apa yang kalian temukan di lapangan, arah utaranya di mana, dimensi singkapan, terus deskripsi batuan, koordinat, cuaca, waktu, dan tanggal. Itu semuanya kalian catat di buku catatan lapangan. Ketika kalian akan mengolah data, buku catatan lapangan kalian akan kalian gunakan. Oke, jadi itu penting untuk pendataan kalian di lapangan. Oke, selanjutnya ada kompas geologi. Ya, senjatanya orang geologi. Nah, kalian menggunakan kompas geologi ini selain untuk arah, yang mengetahui arah mata angin, kalian juga bisa menggunakannya untuk mengukur strike depth atau jurus dan kemiringan batuan. Nah, terus ada kalian menggunakan untuk mengukur slope. Ya, jadi kompas geologi ini adalah senjatanya orang geologi di lapangan, jangan sampai dilupakan. Ketika kalian bertemu dengan batuan sedimen, terutama kalian bisa memanfaatkannya. Untuk orang dulu juga menggunakan kompas geologi untuk plotting area ketika belum ada GPS. Ya. Nah, terus ada loop. Loop ini digunakan untuk mengamati mineral yang ada di dalam batuan secara makroskopis. Jadi kalian bisa mengamati, melihat ciri-ciri mineral lebih dekat itu menggunakan loop. Ya, terus ada palu geologi. Nah, palu geologi ini ada dua jenis, ada rock pick atau pick point, terus ada chisel point. Ya, jadi ada dua jenis, ada pick point dan chisel point. Nah, pick point ini adalah palu yang digunakan untuk batuan keras, ya, batuan yang relatif keras, seperti batu metamorf dan batu beku. Dan ujungnya itu dia runcing. Nah, jadi dia digunakan untuk palu yang batuan keras. Itu adalah pick point. Nah, sementara yang di bawahnya ini adalah chisel point. Dia memiliki ujung yang pipi. Nah, ujung yang pipi. Dia lebih digunakan untuk batuan yang agak lunak. Ya, biasanya batuan sedimen. Nah, jadi dua palu ini adalah pick point dan chisel point. Biasanya orang menyebut palu batuan beku dan palu batuan sedimen, tapi lebih umumnya ya namanya adalah pick point dan chisel point. Oke, itu. Selanjutnya adalah larutan HCl. Ini digunakan untuk mengetahui kandungan karbonatan dalam suatu lapis suatu batuan. Jadi ketika ditetesi dengan HCl, batu ditetesi dengan HCl, ketika dia mengandung karbonatan di dalam semennya, itu dia akan bereaksi. Ya, jadi batu ketika ditetesi HCl dan dia bereaksi dalam bentuk berbuih, itu berarti dia menandakan dia mengandung karbonatan.
Karbonatan itu fungsinya buat apa, Pak, kalau kita tahu karbonatan? Karbonatan itu salah satu fungsinya adalah mencirikan lingkungan pengendapan, ya, lingkungan pengendapan laut dangkal. Jadi dia berhubungan dengan laut. Nah, itu salah satu fungsi dari kita mengetahui kandungan karbonatan dengan menggunakan larutan HCl. Nah, selanjutnya ada GPS, Global Positioning System. GPS ini digunakan untuk mengetahui lokasi kita di mana berada dan kita bisa menguploadkan ke dalam peta dasar kita atau peta topografi. Ya, jadi fungsi utamanya adalah untuk mengetahui keberadaan kita, posisi kita di dalam peta. Apakah kita sudah berada di lokasi yang kita datangi apa belum? Apakah kita sudah masuk di kaplingan kita apa belum? Ya kan, lokasi pemetaan kita. Nah, terus selanjutnya ada meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur, ya, bisa untuk mengukur luasan dimensi dari singkapan, ya kan. Kalau di batuan sedimen biasanya digunakan untuk ketika kalian menemukan lapisan batuan biasanya digunakan untuk measuring stratigraphy atau pengukuran stratigraphy. Jadi ketebalan batuan, ya kan, kalian mengukurnya menggunakan meteran. Nah, terus selanjutnya ada plastik sampel. Nah, plastik sampel ini digunakan untuk menampung sampel, ya. Jadi sampel yang kalian ambil di lapangan yang berukuran sebesar kepalan tangan atau hand specimen, ya kan, itu dimasukkan ke dalam kantong plastik sampel, ya. Jadi kantong plastik sampel ini digunakan untuk menampung sampel-sampel yang kita ambil di lapangan. Tentunya kalau kita mengambil sampel itu nggak sembarangan. Jadi kita melabeli sampel kita yang kita ambil di lapangan itu dengan lokasi tempat pengambilan sampel, terus jenis sampelnya apa, itu dilabeli di dalam sampel, ya. Jadi sampel itu tahu, oh ini batuan ini diambil dari lokasi pengamatan 1 misalnya. Nah, itu jelas lokasinya. Kira-kira batunya apa? Ini kira-kira batu pasir, ditulis batu pasir. Ya, jadi fungsi dari plastik sampel yang mengambil sampel yang di lapangan dengan diberi keterangan lokasi pengambilan sampel itu terutamanya. Oke, selanjutnya itu ada tas lapangan, sepatu safety, dan jas hujan. Nah, jas hujan itu biasanya yang berbentuk kelelawar. Tas untuk apa? Untuk mengangkut semua keperluan yang kita bawa ke lapangan, seperti peralatan lapangan, terus bekal di lapangan, sampel juga dimasukkan ke dalam tas. Nah, jadi fungsinya untuk membawa semua peralatan lapangan dan alat-alat yang kita dan bahan-bahan batuan yang kita ambil di lapangan. Terus sepatu safety ya untuk melindungi kaki ya, dari misalnya jatuhan batuan atau dan lain-lainnya, atau kita masuk ke daerah yang susah ditembus dengan sendal misalnya, ya harus pakai sepatu safety memang. Nah, terus jas hujan. Nah, jas hujan ini selain berfungsi untuk melindungi ketika kita hujan, ya, ketika kita kehujanan di lapangan, jas hujan ini juga bisa berfungsi sebagai tenda darurat ketika kita tersesat atau tidak bisa menemukan jalan pulang. Jadi kita harus bermalam, jadi kita harus bisa menggunakannya sebagai bivak, ya, atau tenda darurat. Mungkin itu terkait dengan peralatan-peralatan geologi. Kurang lebihnya seperti itu yang kalian bawa ke lapangan untuk melakukan pemetaan geologi di lapangan. Oke. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya pengambilan data di lapangan. Setelah kalian mengetahui peralatan yang kalian gunakan untuk geologi lapangan, sekarang kalian akan melakukan pengambilan data lapangan. Nah, yang pertama itu adalah pralapangan, pada saat di lapangan, dan pasca lapangan. Apa yang harus dilakukan? Oke, kita coba membahasnya satu-satu. Nah, pada saat pralapangan, sebelum berangkat ke lapangan, kenali dahulu cuaca sebelum ke lapangan. Ya, jadi perkirakan cuaca itu dalam kondisi yang cerah, karena akan mempengaruhi teknik kalian, cara kalian pengambilan data di lapangan, ya. Jadi kalau bisa itu berangkat pagi, pulangnya sekitar jam
4. Nah, itu lebih maksimal kalian mengambil data. Kalau di atas jam 4 itu biasanya pengambilan data sudah tidak maksimal. Dan kalau misalnya hujan itu pengambilan data juga tidak akan maksimal karena kalian akan lebih banyak berteduh. Oke, terus selanjutnya persiapkan alat dan bahan yang digunakan di lapangan. Yang tadi sudah saya jelaskan itu kurang lebihnya itu yang akan harus kalian bawa ke lapangan. Nah, terus persiapkan fisik dan transportasi. Fisik yang prima atau yang sehat itu akan mendukung segala kegiatan kalian di lapangan. Ya kan? Kalian yang tahu diri kalian, ketika kalian berada dalam kondisi tidak sehat, lebih baik jangan memaksakan untuk ke lapangan karena jika kalian sendiri yang ke lapangan itu akan menyusahkan diri kalian sendiri. Kalau kalian berkelompok ke lapangan, kalian akan menyusahkan orang lain. Yang seharusnya kalian melakukan pemetaan geologi, pengambilan data, yang ada kalian malah menyusahkan teman-temannya. Ya kan? Jadi pastikan kondisi fisik kalian itu prima untuk ke lapangan. Dan transportasi, gunakan transportasi yang memungkinkan kalian untuk mobile atau bisa bergerak dengan leluasa. Misalnya kalian membawa motor di lokasi yang istilahnya bisa dilalui motor, yang kalian membawa mobil ketika kalian lokasinya hanya bisa dijangkau dengan motor. Itu persiapannya harus matang dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Tapi alangkah baiknya ketika kalian melakukan pemetaan geologi itu kalian menggunakan kaki kalian atau jalan kaki. Itu lebih baik lagi. Nah, jadi kalian masuk ke lokasi pemetaan itu lebih baik kalian jalan kaki karena apa yang kalian lewati itu bisa sekalian kalian amati. Itu lebih baik disarankan untuk jalan kaki ketika kalian berada di lokasi pemetaan kalian. Nah, terus pastikan telah ada perizinan, kalian diizinkan dari sekolah untuk melakukan pemetaan, terus diizinkan oleh kepala desa atau ketua RT dari lokasi yang kalian datangi. Terus yang terakhir adalah jangan lupa berdoa sebelum kalian berangkat ke lapangan dan selalu utamakan memohon kepada yang di atas diberi keselamatan dalam melaksanakan segala kegiatan di dalam kehidupan kita. Oke, terus pada saat di lapangan apa yang harus dilakukan? Nah, saat di lapangan yang pertama itu jelajahi daerah sekitar singkapan. Cari yang paling segar. Itu wajib kalian lakukan. Jadi kalian temukan singkapannya ya kalian cari. Mana yang bisa kalian amati. Terus karena dalam melakukan pengamatan membutuhkan ketelitian, mulailah dengan mengetahui jenis singkapan atau jenis batuan, kemudian mengarah ke arah yang lebih detail. Nah, kalau di singkapan itu kalian pastikan dulu apa yang jenis batuan yang kalian temukan, batuan beku kah, atau batuan sedimen, atau batuan metamorf. Nah, ketika kalian sudah mengetahui jenis batuan yang akan kalian amati, otomatis kalian sudah bisa mengarah, oh kalau batuan metamorf itu deskripsinya seperti ini, batuan sedimen deskripsinya seperti ini, batuan beku deskripsinya seperti ini. Ketika batuan sedimen kalian harus mengetahui misalnya warnanya, terus ukuran butir, terus kedapatan mineral, pecahan, belahan di mineralnya dan lain-lainnya. Itu kalian harus amati, ya kan? Kalau batuan beku apa yang harus diamati? Ya, silakan dicek deskripsi batuan beku itu seperti apa. Nah, terus melakukan pengukuran yang perlu dan mengamati keadaan batuan. Jadi silakan melakukan pengukuran misalnya strike deep, terus pengukuran kemiringan singkapan itu diperlukan. Silakan lakukan semua pengukuran yang diperlukan untuk kalian lakukan. Misalnya mengukur singkapan dengan menggunakan meteran itu diperlukan, ya kan? Terus mengambil contoh batuan apabila perlu. Ya, sampel batuan itu bukan apabila perlu tapi memang diperlukan. Jadi seperti yang tadi diambil sampel batuannya seukuran kepalan tangan, ya kan, hand specimen. Nah, terus kalian masukkan ke dalam kantong plastik sampel, diberi label di mana sampel tersebut diambil. Oke, terus membuat foto dan sketsa. Jadi kalian boleh membawa kamera sebenarnya ke lapangan, kalian foto, ya kan, singkapan yang kalian ambil. Nah, terus sketsa di dalam buku catatan lapangan dan kalian catat semua yang ada kalian temukan di lapangan di dalam buku catatan lapangan. Terus terakhir adalah menentukan lokasi di mana pengamatan itu dilakukan dan mencantumkan dalam peta. Sebenarnya yang terbalik ya. Seharusnya pertama kali kalian lakukan pada saat di lapangan adalah kalian membuat plotting area atau melakukan
menggunakan GPS, kalian menguploadkan lokasi kalian di dalam peta. Itu yang harusnya sebenarnya pertama kali kalian lakukan ketika kalian menemukan singkapan. Jadi plotting area ini digunakan untuk supaya kalian bisa mengetahui, oh kita benar-benar berada di lokasi yang kita tuju, dan singkapan ini masuk di dalam peta atau lokasi yang kita seharusnya memang amati. Itu yang paling penting memang sebenarnya adalah kita mengetahui lokasi kita dulu. Jadi yang pertama, plotting area atau menentukan lokasi pengamatan ini itu pertama kali harus dilakukan sebelum kita menjelajahi daerah sekitar singkapan ya. Nah terus setelah itu pastikan semua data yang diambil sudah lengkap, mulai dari deskripsi batuan, sketsa, terus data strike depth, struktur geologis, terus vegetasi daerah sekitar, itu semuanya pastinya sudah kalian catat. Terus koordinat, cuaca, jam, itu semuanya sudah kalian pastikan tercatat di dalam buku catatan lapangan kalian. Jadi kenapa harus dipastikan? Supaya kalian tidak bolak-balik ke lapangan lagi. Oh kemarin kurang ngukur ini, strike depth. Oh kemarin belum ngambil sampel. Nah, itu harus sudah dipastikan. Jadi kalian tidak perlu bolak-balik. Jadi dalam satu kali ke lapangan atau satu kali pengamatan kalian itu sudah pastikan mengambil data. Nah, ketika kalian akan meninggalkan lokasi singkapan, ya kan, atau lokasi pengamatan, itu wajib kalian cek peralatan lapangan kalian. Apakah sudah semuanya ada di dalam tas atau sudah semuanya terlengkapi, tidak ada yang ketinggalan lagi di lapangan sebelum kalian meninggalkan lokasi tersebut. Jadi benar-benar dicek, oh iya peralatan lapangannya GPS tadi bawa, terus kompas, palu geologi, chisel dan pick misalnya bawa dua-duanya. Ya udah dicek semuanya ada nggak? Oh sudah ada meterannya juga. Oh ya berarti sudah lengkap. Kalau masih kurang cari dulu sampai dapat. Jangan sampai kalian bolak-balik sampai di rumah, oh GPS-nya ketinggalan di lapangan. Cari lagi di lapangan. Ya kalau masih ada, kalau sudah hilang kalian harus mengganti. Nah, itu pada saat di lapangan kurang lebih seperti itu yang harus kalian lakukan. Ya kan? Ketika kalian sudah melakukannya, silakan cek di peralatan kalian dan kalian bisa meninggalkan lapangan. Oke, pada saat di lapangan. Setelah dari lapangan, yang pasti kalian harus melakukan pengolahan data, terus membuat laporan. Pengolahan datanya ya kalian membuat peta geologi, peta lintasan, peta geomorfologi, nah, terus membuat laporan dari apa yang kalian temukan di lapangan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode geologi lapangan, mulai dari pengertian lapangan sendiri, singkapan itu apa, metode geologi lapangan itu apa, peralatan geologi lapangan itu apa, dan apa yang harus kalian lakukan pra-lapangan, pasca lapangan, dan pada saat di lapangan. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh kalian. Dan saya harapkan ini dicatat dengan baik dan detail di buku catatan kalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Akhir kata, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga kita semua diberi kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Terima kasih.